Jadi, saudaraku, ada persekongkolan antara rezim dengan sebagian rakyat untuk menggulkan ambisi buta rezim maksud saya, untuk dapat memperpanjang kekuasaannya satu periode lagi. Nah, meski ambisi ini menabrak aturan main konstitusi secara tanpa adab dan ugal-ugalan, itu konstitusi akan diinjak-injak sesuai selera jahat mereka. Nah, ini adalah bukti bahwa saya dan Bu Iriana sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024. Dinasti apa tuh? Lebih ke apa sih Mas? Maksudnya ke nanti 3 periode kan baru kan wacananya juga ramai tentang itu juga kan. Oh, yang bersangkutan saja sudah menolak 3 periode isih dipermasalah. Bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Jadi, saudaraku, ada persekongkolan antara rezim dengan sebagian rakyat untuk menggulkan ambisi buta rezim maksud saya, untuk dapat memperpanjang kekuasaannya satu periode lagi. Nah, meski ambisi ini menabrak aturan main konstitusi secara tanpa adab dan ugal-ugalan, itu konstitusi akan diinjak-injak sesuai selera jahat mereka. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu saya sudah mencoba mengingatkan bahwa ada upaya sistematik dari pihak rezim untuk berkuasa satu periode lagi. Alasannya berbagai macam, tentu dapat dicari-cari. Namun yang perlu kita waspadai, sekali lagi saya sampaikan, yang perlu kita waspadai adalah usaha-usaha besar-besaran untuk memperdaya rakyat kebanyakan, bahwa seolah Pak Jokowi sukses besar dalam memimpin Indonesia. Maka perlu penambahan satu periode untuk beliau atau pasca Oktober 2024. Nah, caranya bermacam-macam. Ya, misalnya para surveyor seolah berlomba meyakinkan publik bahwa tingkat kepuasan publik Pak Jokowi, achievement-nya itu masih cukup tinggi, di atas 70% sampai 76%. Dinasti apa tuh? lebih ke apa sih Mas? Maksudnya ke nanti 3 periode kan baru Kan wacananya juga ramai tentang itu juga kan. Oh, yang bersangkutan saja sudah menolak 3 periode isih dipermasalah. Bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya.
Jadi sebenarnya pemilu ya tetap 2024, pemilihan presiden 14 Februari 2024. Tapi masih ada loh suara-suara. Ya nggak usah didengerin. Gak usah didengerin ya? Nggak usah didengerin. Tapi Mas Gibran tahu kan, tetap ada suara-suara soal penundaan pemilu karena menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden, ya diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Nggak usah. Nggak usah. Pulang aja ke Solo. Ya. Suara-suara itu, menurut Mas Gibran, kebaikan untuk Indonesia supaya melanjutkan pembangunan atau jebakan Batman, Mas? Ya sekali lagi itu biar warga yang menilai, tapi saya rasa apa yang sudah kita sepakati, tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, dijalankan aja. Kan saya tanya Kita tinggal jalankan aja apa yang sudah kita sepakati, tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan, tinggal dijalankan aja. Jadi Mas Gibran sendiri merasa bahwa udah Bapak balik aja? Balik aja ke Solo, udah istirahat. Banyak orang-orang lain yang lebih pintar dan ya bisa melanjutkan mimpi-mimpi besarnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Joko Widodo. Perkenalkan, nama saya Feby Azanur Hakim selaku Panterali dari Kelurahan Gambir. Maksud kedatangan saya di sini ingin melakukan pencocokan dan penelitian atau bisa disebut dengan coklit. Karena nama Bapak terdaftar di TPS 010 Kelurahan Gambir. Apakah benar Bapak berdomisili di sini, Pak? Ya betul, saya Joko Widodo bertempat tinggal di sini. Ya. Baik Pak, boleh saya izin meminta KTP dan KK-nya Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara sekalian para jurnalis, hari ini hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 adalah hari terakhir kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih atau sering kita kenal dengan coklit. Jadi kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih ini dilakukan terhitung mulai 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023 baik untuk data pemilih di dalam maupun di luar negeri. Tujuannya adalah untuk mencocokkan secara faktual apakah data-data yang sudah ada di dalam data pemilih sementara itu dicocokkan dengan nama-nama orang yang ada terdaftar di dalam data pemilih. Apakah penulisan nama, NIK, domisili sudah sesuai, dan alokasi TPS-nya. Sehingga pada hari ini tadi, coklit dengan Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana itu dalam rangka untuk memastikan nama beliau berdua sudah ada di data pemilih dan mencocokkan apakah nama, alamat, dan alokasi TPS-nya sudah sesuai. Dan oleh petugas Pantarlih, tadi sudah dilakukan pencocokan penelitian dan diakhiri dengan menempelkan stiker yang ditandatangani oleh pemilih itu dan ditempel di tempat tinggal sesuai dengan alamat domisili sebagaimana yang ada di KTP. Nah, ini adalah bukti bahwa saya dan Bu Iriana sudah terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2024. Dan saya menghimbau seluruh masyarakat untuk mengecek namanya di websitenya KPU. Apabila belum terdaftar, segera melaporkan ke KPUD setempat.